Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung kembali di Radio WLC, di mana kami akan membagikan pesan-pesan kebenaran yang ada di dalam Kitab Suci. Bersama saya selaku pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan juga bersama saya Doni Alexander. Terima kasih karena telah menjadikan program kami sebagai bagian dari hari-hari Anda. Nah, sedikit info bagi para pendengar yang baru pertama kali bergabung bersama kami hari ini. Di Radio WLC kami tidak menggunakan gelar-gelar untuk merujuk pada Sang Pencipta. Nah, Tuhan atau Allah hanyalah gelar-gelar yang juga sering digunakan untuk menggambarkan dewa-dewa palsu. Di Radio WLC kami lebih memilih untuk menggunakan nama asli Bapa, yaitu Yahwa atau Yah. Dan nama sang anak yang juga mirip dengan nama Bapa, yaitu Yahuswa. Betul. Dan nantinya kami juga akan sering menggunakan nama El atau Eloah. Itu adalah gelar Ibrani yang merujuk kepada Yahwa. Baiklah, kita sudah menjelaskan itu. Dan sekarang saatnya untuk melompat ke topik pembahasan kita untuk hari ini. Topik pembahasan hari ini adalah topik yang banyak diabaikan dan dianggap tidak penting. Juga dianggap tidak relevan oleh banyak umat Kristen. Bila Anda salah satu dari orang-orang tersebut, kami mohon tetaplah bergabung bersama kami. Dengarlah penjelasan kami. Karena ketika Anda telah melihat bukti-bukti Alkitabiah yang kami tunjukkan, saya percaya bahwa Anda akan menyadari bahwa topik ini bukanlah sesuatu yang tidak relevan bagi umat Kristen zaman ini. Karena nyatanya, ini sangat penting. Dan topik pembahasan yang saya maksud adalah hari Sabat. Tunggu. Percayalah, ini betul-betul merupakan topik yang penting bagi orang-orang yang hidup di hari-hari akhir sejarah bumi. Ya, betul Mario. Itu bukan hanya untuk kaum Yahudi. Nah, faktanya sebagai bagian dari hukum ilahi, Sabat hari ke-7 masih berlaku dan mengikat bagi semua orang di segala zaman. Dari 10 perintah Yahwa, tidak ada perintah lain yang paling sering dilanggar dengan sengaja selain perintah keempat. Dan umat Kristen yang tidak berniat untuk menyembah berhala-berhala, mengumpat, berbohong, mencuri, membunuh, atau berbuat zina, tapi faktanya mereka tidak akan ragu untuk melanggar perintah mengenai hari Sabat. Ya, tetapi meskipun demikian, menurut saya kebanyakan orang melanggarnya tanpa sepengetahuan mereka. Setan telah menipu orang banyak untuk mempercayai bahwa hari Sabat itu hanya untuk kaum Yahudi, dan bahwa perintah tersebut telah dipakukan di atas salib. Iya, menurut saya Anda benar, Doni. Semasa kecil, saya diajari bahwa kita harus beribadah di hari Minggu demi menghormati hari kebangkitan Yahuswa, atau setidaknya demi merayakannya. Nah, sepertinya banyak umat Kristen yang diajarkan demikian ya. Masalahnya adalah alasan tersebut bertentangan dengan ajaran yang ada di dalam kitab suci. Kitab Ibrani mengatakan bahwa Yahwa tidak pernah berubah. Dia akan tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Dan bukan cuma kitab Ibrani. Kitab Maleakhi pasal 3 pun mengatakan, Aku Yahwa, tidak berubah. Ada satu poin yang ingin saya jelaskan di sini, Mario. Sebuah poin yang menurut saya selama ini terlalu sering diabaikan. Dan itu adalah bahwa kitab suci mengajarkan bahwa tidak peduli bagaimana tekunnya seseorang menaati aturan. Kalau dia melanggar satu bagian saja dari aturan tersebut, maka ia akan dianggap bersalah karena melanggar keseluruhan aturan itu. Hukum ilahi mencakup dan menjangkau lebih dalam hingga ke hati setiap orang. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 4, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu betul. Daud, seperti yang dikisahkan dalam kitab Mazmur, pasal 119 berkata, Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Jadi Doni, dia memahami bahwa hukum ilahi bisa menjangkau lebih jauh atau lebih dalam.
Hukum ilahi meliputi segalanya. Iya, betul. Dan saya percaya itulah yang disalahpahami oleh banyak orang ketika mereka beranggapan bahwa hukum Sabat telah dipakukan di atas salib. Mereka akan berpendapat bahwa semua perintah lainnya masih berlaku kecuali yang satu ini. Tapi itu berarti bahwa mereka telah memisah-misahkan hukum Yahwa, menggunakan hikmat manusia untuk menentukan bagian mana dari perintah tersebut yang penting dan bagian mana yang tidak. Sepertinya tidak ada yang menyatakannya lebih jelas ketimbang kitab Yakobus. Nah, Mario, tolong buka kitab Yakobus pasal 2 dan bacakan ayat 10 dan 11-nya. Baiklah. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab dia yang mengatakan, jangan berzina, dia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Dengan kata lain, ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa bila kita hanya menaati 9 dari 10 perintah Yahwa, meskipun kita melanggar satu saja dari perintah-perintah tersebut, kita akan tetap dianggap bersalah karena melanggar hukum ilahi. Ini serius. Mungkin Anda belum pernah mendengarkan satupun khotbah yang ada di dalam kitab Yakobus pasal 2. Atau setidaknya cuma saya yang demikian. Tapi, ya, itu adalah hal yang serius. Yahwa mengharapkan semua orang untuk menaati hukumnya. Dan bukan hanya kaum Yahudi saja. Hari Sabat merupakan bagian dari hukum abadi yang telah berlaku sejak 2000 tahun sebelum berdirinya bangsa Israel. Dari mana Anda mendapatkan fakta itu, Doni? Sepertinya itu bisa membuat orang-orang tertarik untuk mempelajarinya. Umat Kristen yang beribadah di hari Minggu tidak akan menentang Yahwa, tapi mereka betul-betul meyakini bahwa itu adalah hari yang tepat untuk beribadah. Nah, jadi, bila Sabat telah dirayakan sebelum hukum itu diberikan di Sinai, dari mana Anda mendapatkan fakta tadi, Doni? Baiklah, seperti dengan banyaknya penjelasan yang ada di dalam kitab suci, kita akan membutuhkan waktu untuk membandingkan dengan seksama antara pasal atau ayat yang satu dengan pasal atau ayat yang lainnya. Tidak ada satupun pasal atau ayat yang jelas. Seperti yang bisa Anda temukan dalam kitab Keluaran pasal 20 yang mengatakan, bekerjalah selama 6 hari tapi beristirahatlah di hari ke-7. Oke, Mario tolong bacakan kitab Kejadian pasal 2 ayat 1. Tentu, Doni. Dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Eloa pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ke-7 itu dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Eloa memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari Sabat telah ditetapkan sejak masa penciptaan, bukan pada masa keluaran. Itu adalah sebuah peringatan akan masa penciptaan. Karena penetapan hari Sabat di bumi itu terkait dengan penyelesaian dari minggu penciptaan itu. Karena itu sudah ditetapkan di masa penciptaan, maka Sabat tidak mungkin sudah dipakukan di atas salib. Betul. Karena itu juga Sabat tidak bisa dijadikan sebuah milik khusus yang diberikan kepada kaum Yahudi. Karena pada masa penciptaan, belum ada yang dinamakan ras Ibrani. Nah, setelah peristiwa air bah, tidak lama setelah orang-orang menjadi murtad terhadap peribadatan kepada Yahwa, orang-orang kembali menyembah berhala. Pada saat itu tidak banyak orang yang masih beriman kepada Yahwa. Itu adalah masa Nimrod dan Semiramis. Pemujaan berhala yang diciptakan di bawah pengaruh mereka masih bisa dilihat terjadi di dunia hari ini dalam bentuk praktek-praktek kuno seperti meratap, roti hot cross, penyalipan, dan lain-lain. Itu adalah masa ketika kemurtatan merajalela, sehingga Yahwa memilih Abram sebagai pendiri bangsa di mana Sang Mesias akan dilahirkan. Oke, mari kita simak. Mario tolong bacakan ayat-ayat dari kitab Kejadian pasal 12 ini. Berfirmanlah Yahwa kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bangsa Israel sebagai keturunan Abraham telah ditinggikan melebihi semua bangsa lain yang telah memberontak melawan sorga. Nah, menurut saya penting untuk memberi sedikit masukan soal hal tersebut di sini. Begini, pada saat itu orang-orang Israel pun tidaklah lebih baik dari orang-orang lain. Nyatanya, mereka begitu buruk dalam beberapa hal ketika Anda membaca kisah-kisah di dalam Alkitab. Di berbagai masa, orang-orang bangsa lain justru lebih menerima kebenaran dibandingkan orang-orang Israel yang berhati keras. Ya, itu adalah poin yang bagus, Mario. Terima kasih karena telah menjelaskannya.
Orang-orang Israel pada saat itu adalah orang-orang yang terburuk. Mereka selalu melakukan pemberontakan, selalu melawan perintah sorga. Baik itu perintah yang disampaikan oleh para nabi maupun dari Sang Mesias sendiri. Tapi itulah tepatnya mengapa Sang Juru Selamat lahir pada masa-masa tersebut. Dia dikirim untuk pergi kepada bangsa terburuk itu, untuk memperlihatkan bahwa kasih dan berkat ilahi mampu merengkuh, bahkan bagi orang-orang yang seperti mereka. Ya, dan sebagai orang-orang yang membutuhkan kasih dan berkat ilahi itu, bangsa Israel dipercayakan untuk menjaga hukum ilahi tersebut. Nah, selama masa perbudakan di Mesir, orang-orang tidak bisa merayakan Sabat. Tapi ketika Musa kembali dari Midian, dia mengajari orang-orang bahwa persyaratan untuk mendapatkan keselamatan adalah ketaatan terhadap hukum Yahwa. Dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Itulah mengapa Firaun menuduh Musa dan Harun yang mempengaruhi para budaknya untuk berhenti bekerja. Kisah itu ada di dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 4 dan 5. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Anda betul, Doni. Saya pernah membaca ayat ini sebelumnya, tapi saya belum pernah betul-betul mendapatkan maknanya. Kata yang diterjemahkan istirahat di dalam ayat tersebut berasal dari akar kata yang sama di mana kata sabat diambil. Pada dasarnya, menurut Kamus Besar Alkitab, kata yang dimaksud adalah bentuk kata kerja dari kata benda sabat. Jadi, bila kita ingin menerjemahkannya dengan tepat, Firaun berkata, kamu hendak mengsabatkan mereka dari kerja paksanya. Luar biasa. Saya belum pernah betul-betul meneliti kata-kata tersebut sebelumnya. Hal yang orang-orang tidak sadari adalah bahwa hari Sabat bukanlah sebuah hukum baru pada masa Keluaran. Jadi pada saat itu Sabat hanyalah ditetapkan ulang sebagai hukum ilahi yang akan terus berlaku dan mengikat. Nah, Mario tolong bacakan kitab Keluaran pasal 31 dan bacakan ayat 12 hingga 17. Tentu saja, Doni. Di sini dikatakan, berfirmanlah Yahwa kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahwa yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahwa. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya, Yahwa menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7, dia berhenti bekerja untuk beristirahat. Di program sebelumnya kita telah membicarakan mengenai alasan diberikannya hari Sabat adalah karena Bapa ingin menghabiskan waktu bersama kita. Nah, dia ingin menemani kita. Tapi ayat-ayat yang Anda baru saja bacakan tadi memiliki rahasia mengenai perayaan hari Sabat. Dan hal itulah yang menjadi alasan bahwa hari Sabat tidaklah dipakukan di atas salib. Bisakah Anda juga membacakannya? Tunggu sebentar. Oh iya, di sini rupanya. Baiklah. Di sini dikatakan, itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahwa yang menguduskan kamu. Ya, betul, itu dia. Sabat itu adalah pertanda bahwa Sang Pencipta juga merupakan Sang Pencipta ulang kita. Itu adalah sesuatu yang akan kita rayakan selama-lamanya. Baiklah, Doni. Tahan dulu penjelasan Anda. Kita akan rehat sejenak dan ketika kita kembali, saya ingin Anda menjelaskan dan memberikan bukti Alkitabiah yang menjadi alasan mengapa Anda meyakini bahwa Sabat akan dirayakan selama-lamanya. Baiklah, para pendengar setia radio WLC, kita akan rehat sejenak. Jadi, jangan kemana-mana. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pengajaran tentang Injil Kemakmuran terdengar bagus. Doktrin ini telah menarik perhatian begitu banyak orang-orang putus asa karena doktrin ini menjanjikan bahwa semua uang atau waktu
yang sudah diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan dengan cepat. Orang-orang kemudian memberikan lebih dari kemampuan mereka, hanya karena para pengkhotbah telah berjanji bahwa mereka akan menerima kembali 100 kali lipat dari apa yang mereka sudah berikan. Para pengkhotbah kemakmuran mengutip banyak sekali ayat-ayat kitab suci, tetapi apakah doktrin ini konsisten dengan Alkitab? Atau apakah ini merupakan bentuk suap rohani? Pelajarilah. Mari bandingkan ayat dengan ayat dan pelajarilah topik ini di worldslastchance.com. Buka situs web kami dan cari artikel dengan judul Injil Kemakmuran, bermain untuk dibayar cara rohani. Pelajari apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan tentang apa yang disebut Injil Kemakmuran di worldslastchance.com. Kunjungilah kami hari ini. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah, kita sudah kembali lagi. Nah, sebelum rehat tadi, Doni tidak hanya menjelaskan kepada kita bahwa Sabat tidak dipakukan di atas salib, tapi dia juga menjelaskan bahwa Sabat akan dirayakan selama-lamanya. Nah, Doni, bisa dijelaskan lebih lanjut lagi? Oke Mario, terima kasih. Nah, di segmen sebelumnya kita telah melihat bagaimana Yahwa memilih orang-orang yang paling membutuhkan berkat-Nya untuk menjadi orang-orang yang menjaga hukum-Nya. Nah, bukanlah tujuan Yahwa agar orang-orang Israel menyimpan itu untuk diri mereka sendiri. Mereka seharusnya menjadi perwakilannya, menjadi utusannya. Misionarisnya. Ya, tepat sekali. Menjadi misionarisnya. Nah, Mario, pernahkah Anda memikirkan makna dari lokasi tanah yang dijanjikan? Tidak. Iya, saya tidak pernah betul-betul memikirkannya, Doni. Ya, bila Anda melihat peta Timur Tengah, lokasi Palestina sangat penting. Di sebelah kirinya terdapat Laut Mediterania. Sebelah kanannya adalah gurun. Tanah yang dijanjikan berada tepat di koridor yang menghubungkan wilayah utara dengan selatan. Yahwa dengan sengaja menempatkan bangsa mereka di sana agar mereka bisa mengajarkan aturan-aturan yang mengikat dari hukum ilahi pada bangsa-bangsa di sekelilingnya. Nah, Anda sudah tahu belum bagaimana jadinya? Iya. Hukum-hukum yang diberikan Yahwa untuk diajarkan kepada semua orang, malah mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Hingga hari ini umat Yahudi selalu membanggakan diri mereka sebagai anak-anak Abraham dan para pewaris janji-janji itu. Dan sayangnya, mereka menipu dunia Kristen dengan mempercayai bahwa hal itulah yang menjadikan mereka, kaum Yahudi, sebagai bangsa yang berbeda dan spesial. Oleh karena itu, bila kita mengatakan semua hal-hal negatif mengenai kaum Yahudi, maka pada saat itu juga kita akan dituduh sebagai anti-Yahudi. Dan mereka menggunakan hal tersebut untuk keuntungan politik mereka di seluruh dunia. Mereka membuat semua orang berpikiran bahwa bila kita melakukan apa yang kaum Yahudi inginkan, maka Anda merupakan sebuah berkat bagi mereka dan Yahwa akan memberkati Anda. Iya, Anda betul. Tapi Paulus dengan empatik menolak alasan-alasan seperti itu. Dia malah terang-terangan dalam membahas hal itu. Ini. Saya telah mencetak teks dari beberapa ayat di dalam kitab Roma. Nah, Mario tolong dibacakan. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Yahwa. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Eloa yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab, barang siapa yang berseru kepada nama Yahwa akan diselamatkan. Wah ini sangat bagus ya, dan ini cukup jelas. Ya, semua orang yang berdarah Israel yang tidak menaati hukum Yahwa juga tidak akan diselamatkan, sama seperti orang-orang lain yang menolak hukum ilahi. Di sisi lain, semua orang yang menaati hukum itu juga dianggap sebagai anak Abraham, dan karena itu mereka juga akan mewarisi janji kehidupan abadi. Paulus juga cukup belak-belakan loh untuk mengatakan bahwa siapapun yang menerima Yahuswa dalam iman akan diselamatkan terlepas dari garis keturunan mereka. Bukanlah darah yang mengalir dalam nadi Anda yang penting bagi Yahwa, tetapi apakah Anda mempercayai dan menerima Sang Juru Selamat.
itulah yang penting baginya. Titik, itu saja. Oke Mario, tolong buka kitab Galatia pasal 3 dan kamu bacakan di ayat 26. Baik, sebab kamu semua adalah anak-anak Yahwa karena iman di dalam Yahusua. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi maupun orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yahusua. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Yahwa. Sabat hari ketujuh adalah bagian dari hukum ilahi dan sama seperti hukum ilahi lainnya, itu akan berlaku dan mengikat bagi umat manusia untuk selamanya. Itu adalah hak yang istimewa. Karena itulah saat dimana kita bisa menghabiskan waktu berdua bersama Sang Pencipta. Dan tidak peduli seberapa banyak Anda berdoa setiap hari, itu tidak akan pernah sama dengan ketika Anda mengesampingkan semua urusan pekerjaan Anda dan fokus kepadanya selama 1 hari. Ya, bayangkan betapa indahnya bila kita bisa melakukan hal tersebut dengan pasangan kita setiap minggu. Ya kan? Menghabiskan waktu seharian untuk bersama pasangan tanpa melakukan urusan pekerjaan kita. Itu pasti fantastis. Dan itulah tujuan hari Sabat, untuk sekarang dan selamanya. Nah, Mario selanjutnya tolong bacakan kitab Yesaya pasal 66 ayat 23. Dan itu akan terjadi bahwa dari 1 bulan baru ke bulan baru berikutnya, dan dari 1 sabat ke sabat berikutnya, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Yahwa. Ini adalah ayat yang menarik karena ayat ini menyandingkan bulan-bulan baru dengan hari-hari Sabat di masa depan. Itu artinya hal ini akan terjadi di masa depan. Dalam bahasa Inggrisnya itu akan tampak dituliskan dalam bentuk future tense. Rujukan mengenai bulan-bulan baru merupakan sebuah indikasi kalender mana yang akan digunakan untuk menghitung Sabat hari ketujuh, yaitu kalender lunisolar yang ditetapkan di masa penciptaan. Jadi pada dasarnya, ayat tersebut mengatakan bahwa baik hari-hari Sabat maupun bulan-bulan baru akan terus dirayakan untuk selama-lamanya. Dan ya, bulan-bulan baru tidak ada di dalam kalender modern yang digunakan pada saat ini, yaitu kalender Masehi. Oleh karena itu, kalender ini bukanlah kalender yang akan digunakan untuk menghitung hari-hari Sabat. Tapi hal yang tidak boleh sama sekali kita lupakan adalah bahwa keharusan menghormati Sang Pencipta dengan beribadah kepadanya di hari kudusnya harus sudah mulai dari sekarang. Dan satu-satunya cara kita bisa mengetahui kapan Sabat ke-7 yang tepat adalah dengan menggunakan kalender yang tepat. Iya, tepat sekali Mario. Tapi masih ada lagi nih. Hal ini jauh lebih besar dari sekedar memilih hari di mana kita akan beribadah. Sebaliknya, ini adalah hal yang akan memberikan konsekuensi abadi. Mengapa bisa demikian? Ya, seperti yang kita ketahui, Kitab Wahyu dituliskan bagi generasi terakhir. Kitab ini menyebutkan peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi di masa ini hingga pada masa kembalinya Yahusua. Nah, para pendengar sekalian, inilah pertikaian besar tersebut. Ini akan menjadi pertempuran terakhir. Kalau saya tidak salah dengar, masa itu disebut dengan puncak zaman. Ya, begitulah nantinya. Seperti yang dikatakan Yosua kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pilihan yang kita ambil akan mengungkap kepada siapa kita akan berbakti. Apakah itu kepada Yahwa? Bila demikian, maka kita harus mulai menunjukkan kesetiaan kita kepadanya dengan menaati hukumnya. Sedangkan bila yang kita pilih itu adalah setan, Lucifer, maka kita akan bergabung dengannya di dalam pemberontakannya yang telah menghina hukum ilahi. Dan memang, hanya itulah pilihan kita, yang satu atau yang lainnya. Dan bila Anda tidak memilih, maka secara otomatis Anda memilih iblis karena Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak kita. Ya, generasi terakhir akan menghormati Yahwa dengan beribadah kepadanya di hari Sabatnya. Sementara seluruh dunia akan memilih dan memaksakan hari beribadah yang lainnya. Dengan inilah kesetiaan kita akan diuji. Siapa yang akan Anda sembah? Sekali Anda mengetahui kebenaran, waktu-waktu di mana Anda beribadah akan mengungkap kepada siapa Anda beribadah. Karena pilihannya hanya ada 2. Anda menghormati Yahwa dengan cara menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya atau tidak sama sekali. Sesederhana itu. Iya, jadi sekali seseorang mengetahui kebenaran itu akan menjadi sesederhana itu. Kitab Wahyu menunjukkan bahwa konflik terakhir yang terjadi pada akhir zaman itu akan melibatkan sistem peribadatan palsu dengan hari beribadah yang salah dan dipaksakan dengan menggunakan kekuasaan negara. Hal yang menjadi taruhannya telah dituliskan dengan jelas pada Kitab Wahyu pasal 13. Nah, Mario, sekali lagi tolong buka ayat tersebut dan kamu bacakan. Dan selagi Anda membacanya, saya ingin Anda menyimak pengulangan kata menyembah
yang ada di dalamnya. Itu semua ada di dalam sini. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, perhatikan penggunaan kata hujat di ayat tersebut. Dalam hal ini, maknanya terkait dengan istilah dalam dunia keagamaan mengenai penyembahan yang palsu dan penyembahan yang benar. Karena definisi kata hujat adalah sebuah perbuatan, sebuah perilaku, atau ucapan yang tidak sopan atau jahat terhadap sesuatu yang tidak dapat diganggu-gugat atau dianggap suci. Jadi, itu adalah sebuah perbuatan, ucapan, atau tulisan yang sombong, menghina, dan tidak senonoh yang dialamatkan kepada Tuhan atau kepada sosok pribadi suci. Tindakan yang mengklaim bagi dirinya sendiri atribut-atribut atau hak-hak milik Tuhan. Baiklah, silakan dilanjutkan Mario. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Hah, Anda benar. Semua ini mengenai penyembahan. Karena siapa yang Anda sembah akan menunjukkan kepada siapa Anda berbakti. Ya, meskipun berbahaya, generasi terakhir yang akan menjunjung tinggi hukum Yahwa dan menyembahnya di hari Sabat yang sebenarnya, yang dihitung dengan menggunakan kalender kuno yang ada di dalam Alkitab. Ini mengingatkan saya pada nubuatan dalam kitab Yesaya pasal 18 yang membahas mengenai generasi terakhir. Di dalamnya dikatakan bahwa mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Dan engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Lalu kemudian ayat tersebut dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Sabat, di mana dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahwa hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahwa. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Yahwa lah yang mengatakannya. Itu adalah janji-janji yang kuat. Dan semua itu diberikan hanya kepada orang-orang percaya yang taat. Baiklah, janji-janji bagi semua orang yang mengasihi dan menaati Yahwa adalah bahwa siapapun yang menghormatinya juga akan dihormati olehnya. Saya tahu bahwa waktu kita semakin sedikit, tapi saya ingin menutup komentar saya dengan mengutip satu ayat Alkitab lagi. Ayat tersebut ada di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 12. Dan ayat tersebut akan menghubungkan potongan puzzle terakhir mengenai ketaatan terhadap hukum ilahi. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Yahwa dan iman kepada Yahuswa. Orang-orang itu tidak akan digabung bersama para pemberontak yang melanggar hukum Yahwa. Mereka mengetahui kutipan kitab suci yang menyatakan bahwa bila kita melanggar sebagian hukum, maka kita telah melanggar keseluruhan hukum itu. Jadi, mereka memperlihatkan kesetiaan mereka kepada Sang Pencipta dengan cara menyembahnya di hari Sabatnya. Sabat akan dirayakan oleh umat Yahwa yang setia untuk selama-lamanya. Itu akan menjadi tanda kesetiaan mereka terhadap Sang Pencipta dan Sang Penebus selamanya. Sepenting itulah hal ini. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Dan bila kita kembali nanti, kita akan masuk di segmen Kotak Surat Harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar radio WLC. Jadi jangan kemana-mana.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda ingin belajar lebih banyak tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman? worldslastchance.com memiliki lebih dari 50 artikel tentang nubuatan. Jika Anda ingin tahu siapa antikristus itu, jika Anda ingin tahu apa sebenarnya tanda binatang itu, jika Anda ingin belajar tentang nubuatan Daniel dan Wahyu, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Nubuatan adalah karunia surga bagi generasi akhir zaman, supaya Anda dapat mempersiapkan diri. Pelajarilah hal itu hari ini di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah, selamat datang di segmen Kotak Surat Harian kita. Hari ini kita mendapatkan pertanyaan yang dikirim oleh Tanisha Jackson di Montgomery, Alabama, Amerika Serikat. Dia mengatakan, saya bingung mengenai 2 perjanjian yang ada. Setelah mencarinya di internet, tapi yang saya temukan itu berlawanan. Bisakah kalian menjelaskan mengenai 2 perjanjian? Terima kasih sebelumnya. Ya, perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang resmi. Ada sejumlah perjanjian di dalam kitab suci, tapi perjanjian lama dan perjanjian baru yang dimaksud Taneisa itu memiliki hubungan dengan keselamatan kita semua. Nah, dalam kitab Ibrani pasal 8 membicarakan mengenai 2 perjanjian tersebut. Di dalamnya dikatakan, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Dia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat dengan kemusnahannya. Yang manakah yang dimaksud perjanjian lama itu? Saya mendengar banyak orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah 10 perintah. Betulkah itu? Oh, tidak. Itu adalah kesalahpahaman yang umum ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa perjanjian lama adalah berbentuk fisik, kesepakatan duniawi yang dibuat di Sinai. Sementara perjanjian baru menurut mereka adalah kesepakatan rohani. Nah, sekali lagi, yang harus kita ingat adalah secara definisi, perjanjian merupakan kesepakatan resmi antara 2 pihak atau lebih. Inilah mengapa 10 perintah bukanlah yang dimaksud perjanjian lama. Tapi bagaimanapun juga, perjanjian lama adalah kesepakatan dengan Yahwa. Itu adalah kesepakatan antara Bapa dan setiap jiwa. 10 perintah Yahwa merupakan dasar dari perjanjian. Tapi 10 perintah Yahwa bukanlah perjanjian itu sendiri. Sepertinya saya belum mengerti. Oke, baiklah. Begini, tolong bacakan kitab Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6. Oke. Nah, di sini dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang memiliki seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Perjanjian selalulah demikian. Aturannya sama, taat dan hidup atau tidak taat dan mati. Karena Yahwalah yang memberikannya. Nah, yang salah adalah orang-orangnya.
Dan disinilah segalanya menjadi serba salah. Ketika Yahwa memberikan perjanjian kepada orang-orang, mereka menjawab bersama-sama. Nah, Mario tolong bacakan kitab Keluaran pasal 19 ayat 8. Segala yang difirmankan Yahwa akan kami lakukan. Segala yang difirmankan Yahwa akan kami lakukan. Nah, itu adalah jawaban mereka dengan penuh percaya diri. Seakan mengatakan, beritahu kami apa yang harus kami lakukan dan kami akan melakukannya. Oh, saya mengerti. Jadi itu hanya sekedar rutinitas saja kan? Ya, betul. Dan karena rutinitas Anda sendiri tidak bisa menyelamatkan Anda, maka itu ditakdirkan untuk gagal. Iya, tapi yang ingin saya perjelas adalah bahwa kesalahan bukanlah terdapat pada perjanjian yang asli. Yahwa selalu mengetahui bahwa orang-orang yang penuh dosa tidak bisa diharapkan untuk menaati aturan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Dan dia tidak pernah berniat untuk memaksa mereka melakukan hal tersebut. Dari dulu, sekarang hingga selamanya, keselamatan selalu diperoleh melalui berkat-Nya, melalui iman di dalam Mesias yang dijanjikan. Kelemahan perjanjian lama adalah orang-orang telah menyatakan bahwa mereka mampu menaati hukum ilahi dengan kemampuan mereka sendiri. Dan kemudian dengan angkuh berjanji untuk melakukannya. Dan mungkin saja mereka percaya bahwa mereka bisa melakukannya. Tapi sudah jelas, anggapan mereka itu salah. Jadi, maksud Anda adalah kelemahan perjanjian lama terletak pada fakta bahwa itu bergantung pada janji manusia. Ya, mereka tidak ingin bergantung pada pertolongan ilahi untuk menaati hukum Yahwa. Mereka ingin bergantung kepada kemampuan mereka sendiri. Dan tentu saja, ketika mereka melanggar hukum, maka itu berarti bahwa mereka telah melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati sendiri. Nah, oleh karena itu perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak lagi sah. Jadi, karena itulah perjanjian baru harus dibuat. Ya, tepat sekali. Yahwa tidak pernah melanggar kesepakatan perjanjiannya. Perjanjian itu dilanggar oleh orang-orang. Mereka menempatkan perjanjian tersebut pada kemampuan mereka sendiri untuk menaati hukum. Dan karena secara alami, mereka tidak bisa mematuhi kesepakatan mereka. Perjanjian tersebut pun akhirnya dirusak. Tapi Bapa selalu memahami dan mengampuni. Dia kemudian memberikan mereka kesempatan lain. Nah, silakan bacakan kitab Ibrani pasal 8 ayat 8 hingga 10. Baiklah. Di sini dikatakan, sebab Dia menegur mereka ketika Dia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Yahwa. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu itu, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Yahwa. Nah, lihat kan, mereka tidak melanjutkan perjanjian yang telah mereka lakukan sesuai kemampuan mereka sendiri. Tapi sekali lagi, Yahwa tidak menyerah. Dia kemudian menawarkan sebuah kesepakatan mengenai perjanjian baru kepada mereka. Nah, Mario coba bacakan apa yang dikatakan dalam ayat selanjutnya. Baiklah, dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahwa. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian lama seharusnya bisa tetap ditaati bila orang-orang menempatkan iman mereka kepada jasa Mesias yang akan datang. Tapi mereka malah melakukannya sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Di dalam perjanjian baru, Yahuswa telah memenuhi hukum bagi kita. Bila kita menerimanya dalam iman sebagai juru selamat pribadi kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Yahwa. Ya, tepat sekali Mario. Belas kasih dan pengampunan adalah hadiah bagi semua orang yang mendatangi Yahuswa dan mempercayai jasanya untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Di dalam perjanjian baru, kita telah disucikan dari dosa karena pengorbanan Yahuswa. Kemudian dalam iman, berkat Yahwa akan memberikan hati yang baru dan membawanya agar selaras dengan prinsip-prinsip hukumnya. Seperti yang dijelaskan Paulus di dalam kitab Kolose. Di dalam perjanjian baru, kita tidak lagi membicarakan perbuatan daging. Tapi, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Perjanjian lama bisa ditaati melalui iman di dalam janji-janji Yahwa. Tapi itu kemudian berorientasi pada perbuatan. Ya, ada sesuatu di dalam hati manusia yang telah berdosa yang menginginkan keselamatan melalui perbuatan. Kita menyukai rasa pencapaian yang kita dapatkan ketika kita bisa menunjukkan apa yang telah kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Itu membuat kita merasa secara emosional bahwa kita berkomitmen dan melakukannya dengan baik. Itu lebih meyakinkan kita bahwa kita telah diselamatkan ketimbang membuat kita tetap berpegang teguh pada janji-janji Yahwa mengenai jaminan keselamatan kita. Itu gila ya. Tapi ya seperti itulah.
Dengan diberlakukannya perjanjian baru, 10 perintah Yahwa masih merupakan dasarnya. Dan seperti biasa, persyaratan untuk mendapatkan kehidupan abadi adalah dengan ketaatan yang sempurna. Menurut saya, beberapa orang tidak memahami poin ini dengan baik karena kegembiraan dan kelegaan sesaat yang didapatkan ketika mengetahui bahwa kita telah diselamatkan melalui iman kepada jasa Yahusua. Beberapa orang melangkah terlalu jauh dan mengatakan bahwa hukum ini sudah tidak lagi berlaku. Tapi sebenarnya, hukum tersebut masih berlaku seperti sebelum-sebelumnya. Iya, betul. Dan kitab suci telah menjelaskan hal tersebut. Paulus bertanya, "Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman?" Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Perjanjian baru tidak mengubah hukum Yahwa. Tapi, sekali lagi, itu memberikan kita kesempatan untuk menaatinya melalui pengorbanan Sang Juru Selamat. Yahusua adalah anak domba yang telah disembelih. Keselamatan selalu ditawarkan melalui iman di dalam jasa Yahusua. Tetapi orang-orang Israel tidak menginginkan keselamatan melalui iman. Mereka menginginkan keselamatan melalui perbuatan. Dan itu adalah hal yang telah ditakdirkan untuk selalu gagal. Bukan perbuatan di dalam perjanjian lama yang akan memberikan kita keselamatan. Hanya melalui iman terhadap Yahusua di perjanjian barulah kita mendapatkan penyelamatan. Kebenaran melalui iman. Jika kita memperbolehkan Yahusua untuk tinggal dan hidup di dalam hati kita, Dia akan menuliskan hukum ilahi di dalamnya. Lalu, ketika kita menaati hukum tersebut, itu berarti kita telah melakukan sesuatu yang memang ingin kita lakukan dari awal. Saya menyukai itu. Dan ketika hal itu terjadi, kita akan menjadi satu dengan Bapa dan Sang Anak, seperti yang telah didoakan oleh Yahusua. Iya, betul Mario. Itu adalah sebuah transaksi yang indah ya, yang sepenuhnya didasarkan pada anugerah ilahi. Terima kasih atas pertanyaan hebat yang Anda kirimkan, Tanesa. Baiklah para pendengar sekalian, sekian segmen Kotak Surat Harian kita untuk hari ini. Bagi para pendengar yang masih memiliki pertanyaan atau komentar, kami menantikan kabar Anda. Silakan kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, ini adalah Elohim Mikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Data sensus terbaru dari abad ke-19 yang telah diubah ke dalam bentuk digital mengungkapkan bahwa jumlah nyawa yang hilang selama Perang Sipil Amerika adalah 20% lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Secara keseluruhan ada 750.000 nyawa hilang antara tahun 1860 dan 1865. Sejauh ini, itu adalah jumlah nyawa orang Amerika terbesar yang hilang dalam sejarah perang manapun. William Tecumseh Sherman terkenal jahat dalam sejarah Amerika sebagai salah satu jenderal perang sipil yang paling ganas. Dia melakukan pembinasaan total. Namun pria yang sama ini dalam pidatonya setelah perang dapat mengatakan perkataan seperti ini. Beberapa di antara kalian, para pemuda, berpikir bahwa perang adalah semua tentang kemewahan dan kejayaan. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, anak-anak, ini semuanya adalah neraka. Ya, perang adalah neraka dan itu menjadi sangat jelas terlihat di Eilenburg, Jerman. Selama perang 30 tahun, kota kecil yang berkubu ini menjadi penuh sesak dengan para pengungsi sebab orang-orang dari pedesaan berbondong-bondong ke kota untuk mendapatkan perlindungan. Eilenburg terkepung dengan terlalu banyak orang dan terlalu sedikit persediaan makanan. Kelaparan dan wabah segera mulai menghancurkan populasi. Martin Rinkart dan 3 pendeta lainnya sibuk melakukan berbagai pemakaman setiap hari. Tidak lama kemudian segalanya menjadi lebih buruk. 2 dari 4 pendeta yang ada meninggal. Yang ketiga berhasil melarikan diri. Dan Martin ditinggal sendirian memimpin 40 hingga 50 pemakaman setiap hari.
Sebelum pengepungan selesai, orang-orang dimakamkan di parit tanpa upacara pemakaman sama sekali. Kemudian, istrinya sendiri jatuh sakit dan mati, meninggalkannya sendirian bersama anak-anak mereka. Hampir 4.500 orang kehilangan nyawa di Eilenburg. Melalui semua kondisi itu, Martin Ringkart mempertahankan iman dan kepercayaannya pada kebaikan Bapa Surgawi. Ketika perang akhirnya berakhir, Martin menulis sebuah puisi untuk merayakan kebaikan Yahwa. 11 tahun kemudian, pada tahun 1647, kata-katanya dijadikan nyanyian pujian yang telah menguatkan banyak orang di seluruh dunia. Kata-kata penuh iman yang ditulisnya bergema sampai hari ini. Kata-kata itu berbunyi, "Sekarang ucapkanlah syukur kepada Tuhan kita dengan mengangkat hati, tangan, dan suara kita. Dia yang telah melakukan hal-hal menakjubkan. Di dalam Dia, dunia ini bersuka cita. Dia yang memberkati perjalanan kita mulai dari saat kita ditimang oleh ibu kita dengan berkat kasih yang tidak terhitung yang masih ada pada kita sampai hari ini. Oh, semoga Tuhan yang pemurah ini berada di dekat kita sepanjang hidup, dengan hati yang selalu bersuka cita dan penuh damai yang menghibur kita, dan menjaga kita dalam naungan anugerah-Nya, dan menuntun kita dalam kebimbangan, dan melindungi kita dari semua penyakit di dunia ini hingga waktunya nanti." Para pendengar, tidak ada yang bisa dengan kekuatannya sendiri menyaksikan kengerian yang dilihat Martin Ringkart dan masih memiliki hati yang penuh iman dan kedamaian. Kedamaian seperti itu adalah anugerah, dan itu bisa menjadi milik Anda juga. Hidup itu sulit. Hidup tidak pernah seperti yang kita harapkan ketika kita masih muda. Namun, melalui itu semua, damai surgawi dapat memenuhi hati Anda. Tepat sebelum pengkhianatan muridnya di Getsemani, Yahusua berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Para pendengar, jika Anda sedang terluka, jika Anda sedang merasa takut atau sedang dalam masalah, datanglah pada Yahwa. Dia ada di pihak Anda dan akan memberi Anda kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menghadapi setiap pencobaan. Anda dapat berserah penuh padanya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ada banyak denominasi yang berbeda di dalam kekristenan. Banyak ragam kepercayaan,
Karena setiap gereja, setiap kelompok, setiap orang mencoba untuk melakukan apa yang mereka anggap benar. Satu hal yang menyatukan kita semua adalah kepercayaan mengenai kembalinya Yahuswa. Adalah keinginan terdalam setiap umat Kristen. Setiap orang-orang percaya sejak zaman Adam bahwa suatu saat dosa dan para pendosa tidak akan lagi ada. Dan Yahwa akan kembali menjadi penguasa atas segalanya. Ayub misalnya, dia tahu bahwa Yahuswa belum akan kembali di masanya. Tapi dia masih menunjukkan iman bahwa dia akan datang. Nyatanya, salah satu kutipan favorit saya dalam kitab suci adalah pernyataan Ayub mengenai iman. Saya akan membacakannya, jadi silakan disimak. Ayub berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Yahwa, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu." Itu adalah perkataan yang kuat. Iya, betul Mario. Seperti itulah iman yang setiap orang butuhkan agar bisa melewati hari-hari di depan. Tapi yang bisa saya dapatkan dari penjelasan Anda hari ini adalah bahwa kita terlalu fokus pada hari akhir, yang seringkali membuat kita lupa bahwa setelah Yahuswa kembali, setelah kita dipersatukan kembali dengan Bapa, setelah dosa, para pendosa, dan kematian itu sendiri dibinasakan, setelah semua itu terjadi, kita akan mendapatkan kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Kehidupan yang akan kita habiskan bersama pencipta kita. Kita tidak memikirkan bagaimana kehidupan itu nantinya. Ya, itu mungkin karena pikiran kita tidak mampu memahaminya. Nah, bagi saya sendiri, saya mengandalkan pernyataan Paulus. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Yahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Betul. Tapi sepertinya tidak ada salahnya bila kita betul-betul memikirkan upah yang telah dijanjikan. Dan hal dalam pembahasan kita hari ini yang betul-betul membuat saya berpikir adalah sahabat secara nyata memberikan sebuah penglihatan mengenai apa yang ada dalam kehidupan abadi. Dan itu adalah sukacita. Kebahagiaan, ya itu juga ada. Tapi kehidupan abadi itu juga akan menyenangkan. Coba pikirkan, betapa menyenangkannya menghabiskan waktu bersama orang-orang yang Anda kasihi. Karena itulah, keabadian akan menjadi sesuatu yang lebih baik dari kebosanan yang diasumsikan orang-orang mengenai itu. Kehidupan abadi bukan berarti kita duduk di atas awan, memainkan harpa, dan melantunkan suci, suci, suci. Mungkin kita tidak terlalu mengetahui tentang kehidupan di dalam keabadian. Tapi satu hal yang kita tahu adalah bahwa menyembah Yahwa tepat di depan hadiratnya dan pada hari Sabatnya yang kudus, itu juga akan menjadi bagian dari kehidupan abadi tersebut. Dan bila nanti kita akan menghabiskan waktu untuk menikmati hadiratnya, bukankah seharusnya kita sudah memulainya sekarang? Tepat sekali. Karena karakter kita, pemikiran dan perasaan kita, kesukaan dan ketidaksukaan tidak akan berubah. Siapa kita yang sebenarnya akan diubah di bumi atau tidak sama sekali. Bila kita tidak menikmati menyembah Yahwa di bumi ini, maka kita juga tidak akan menyukainya di sana kelak. Bila kita tidak senang menghabiskan waktu kita bersamanya di bumi ini untuk mengenalnya sekarang, maka tentunya kita juga tidak akan menghabiskan waktu kita bersamanya di sana kelak. Kitab Yesaya pasal 66 adalah salah satu tempat di mana kita bisa mendapatkan sedikit penglihatan mengenai masa depan. Nah, di dalam ayat 22 dan 23 dikatakan, "Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Yahwa. Demikianlah keturunan dan namamu akan tinggal tetap. Dari satu bulan ke bulan baru dan dari satu sabat ke sabat berikutnya, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku." Firman Yahwa. Betul. Saya senang mendengar cara Anda mengatakan hal tersebut karena itu sangat benar. Bila kita tidak senang menyembahnya di sini sekarang, maka di sana pun kita akan seperti begitu. Betul. Jadi dalam artian yang sebenarnya, hari Sabat menyiapkan kita, waktu yang kita habiskan untuk mengenal Yahwa, untuk memperbolehkannya menuliskan hukumnya di hati kita, menetapkan kita dalam kebenaran agar kita tidak goyah. Itu adalah sangat penting. Jadi, juga penting untuk memiliki iman agar kita bisa melewati hari-hari di depan. Ya, betul demikian Mario, karena secara harfiah masa depan adalah akhir dari dunia. Nah, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak seorang pun pernah mengalami sesuatu yang setara dengan apa yang akan terjadi di masa depan, yang sesuai dengan firman Yahwa. Ya, tentu saja banyak hal-hal buruk yang telah terjadi di sepanjang sejarah dunia. Jutaan orang tidak bersalah telah menderita
dan dibunuh di dalam cara-cara yang menakutkan. Nah, hebatnya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi telah dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 18. Nah, Mario, tolong dibacakan. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Iya, memang telah terjadi begitu banyak hal buruk di dunia saat ini ya. Tapi ketika Yahusua kembali, dunia ini akan dimusnahkan sepenuhnya. Dan itu tidak akan menjadi transisi yang mudah loh. Kitab suci menggambarkan perbandingannya seperti wanita yang melahirkan. Anda tahu kan, ada 3 pertanda emosional ketika seorang wanita melahirkan. Pertama-tama adalah kegembiraan. Hei, ini sedang terjadi. Saya akan segera melihat anak saya. Yang kedua adalah serius. Jangan ganggu saya sekarang. Ini adalah permasalahan yang serius. Saya sedang melahirkan dan itu betul-betul sulit. Dan yang ketiga adalah keraguan terhadap diri sendiri. Sepertinya saya tidak bisa melakukan ini. Ketegangannya akan terus meningkat. Tepat sekali. Level ketegangannya akan terus meningkat. Ketika sangkakala pertama dibunyikan, kita akan berada di sebuah kenyataan yang baru. Dan Anda tidak akan bisa bersiap di tengah krisis. Terlihat banyak hal yang terjadi. Itu akan terlalu semrawut. Lalu sangkakala kedua dibunyikan dan yang terjadi bahkan akan lebih buruk lagi. Lalu sangkakala ketiga dan keempat. Ketika setan-setan telah membanjiri bumi, menyamar sebagai alien, lalu kehidupan yang selama ini kita kenal akan berubah untuk selamanya. Itu bukanlah saat untuk belajar mengingat janji-janji Yahwa. Pada saat itu, seharusnya Anda sudah mengetahuinya agar Anda bisa mendapatkannya dan mengaminkannya. Iya, benar Mario. Sekarang adalah waktunya untuk kita bersiap. Sekarang adalah saat untuk terbiasa menghabiskan waktu dengannya di hari Sabatnya. Sekarang adalah saat untuk menyimpan firman Yahwa di hati kita agar kita tidak berbuat dosa terhadapnya, agar kita bisa dilindungi dari tipu daya yang telah direncanakan setan. Nah, mulai sekarang pilihlah siapa yang akan Anda layani dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Jangan menanti hingga Anda siap. Jangan menunggu untuk membersihkan diri Anda terlebih dahulu dan menjadi lebih baik. Anda tidak akan bisa melakukannya tanpa pertolongannya. Selain itu, Dia mengasihi Anda seperti apa adanya Anda. Setuju, Doni. Bila kita mau berserah diri sepenuhnya, Dia akan membuat kita siap agar kita tidak perlu takut pada apapun. Baiklah para pendengar, bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa. Dan ingat, Yahwa mengasihi Anda. Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di world/chance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.